Akhirnya Kazuki sampai ke kuil petualang. Di sini Kazuki berencana untuk menjual potion buatannya. Tak lama berselang Kazuki masuk ke dalam kuil petualang itu. Terlihat di dalam kuil begitu ramai dengan banyak orang yang sedang bersantai dan makan. Kemudian Kazuki melihat ke arah orang-orang itu yang tampak terlihat sangat kejam dan mengintimidasi. Tapi apa mau dikata, Kazuki datang hanya untuk menjual potion di tempat ini. Dan dia menghiraukan semua pemandangan itu. Dengan perlahan-lahan Kazuki maju ke arah resepsionis dan mengeluarkan potion yang begitu banyak. Tentu saja orang-orang yang ada di belakangnya melihat Kazuki dengan tatapan heran dan juga penuh kebencian. Karena kenapa? Potion yang dibuat Kazuki mereka kira merupakan potion dengan kualitas rendah. Tapi kemudian salah satu anggota dari kuil petualang menghampiri Kazuki dengan bergaya sok akrabnya. Di sini pria ini langsung memukul Kazuki yang membuat beberapa potionnya menjadi pecah. Tentu saja Kazuki menjadi sangat kesal dengan perlakuan dari pria ini yang membuat Kazuki memelotot ke arah pria ini. Pria itu pun tampak tidak terima dan bahkan seakan-akan meremehkan dan menantang Kazuki untuk bertarung. Saat pria itu akan menghunuskan pedangnya dan Kazuki akan menghujamkan tinjunya, tiba-tiba muncul seorang gadis cantik yang menggunakan perisai di tubuhnya yang menghalangi serangan mereka berdua. Dan kemudian datang lagi gadis bertelinga kucing yang marah ke arah Kazuki dan memintanya untuk melepaskan tangannya dari gadis ini. Gadis ini bernama Aina dan juga Sorte, gadis yang menghentikan seorang pria yang ingin mencuri sesuatu di luar tadi. Terlihat di sini Kazuki tampak terpanah dengan kecantikan dari Aina. Begitu pula dengan Sorte yang terlihat tampak tidak suka dengan Kazuki. Di sini Aina meminta penjelasan dengan apa yang terjadi di tempat ini. Apa yang mereka lakukan, kenapa mereka akan bertarung. Di sini Kazuki berkata kalau dia merupakan anggota dari guild farmasi dan menunjukkan kartu guild miliknya. Di sini Kazuki menjelaskan kalau orang-orang ini hanya berusaha untuk menghancurkan potion miliknya. Aina yang mendengarkan itu langsung meminta maaf dengan apa yang terjadi. Tapi sebelum pembicaraan itu selesai, muncullah ketua guild alkemis yang langsung marah di tempat itu karena potion buatannya hancur dan tidak ada yang mau membayarnya. Ketua guild alkemis sangat marah karena dia sudah sangat rugi. Lalu ketua guild alkemis meminta kepada orang-orang di situ untuk memberitahu kepada ketua guild petualang. Dan dia ingin meminta penjelasan. Kemudian ketua guild alkemis berkata kepada ketua guild petualang kalau mereka tidak akan membuat kesepakatan apapun kepada guild petualang yang telah menghancurkan potion itu. Yang membuat ketua guild petualang langsung panik karena potion itu sangat berharga bagi petualang yang akan menjelajah. Bila tidak ada potion itu, maka mereka semua bisa celaka. Lalu orang yang memprovokasi Kazuki langsung meminta maaf dan dia tidak tahu dengan identitas asli dari Kazuki. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Ditambah lagi, Kazuki merupakan orang yang direkomendasikan langsung oleh Hayato, yang seketika membuat semua orang menjadi kaget bagaimana seorang petualang yang dikatakan sebagai pahlawan bisa merekomendasikan orang ini. Dan bisa dikatakan kalau Kazuki merupakan orang yang sangat penting. Kemudian ketua guild alkemis berkata kepada mereka semua kalau mereka harus mengganti rugi semua kerugian dari potion yang hancur itu dengan nominal yang luar biasa besarnya. Yang tentu saja membuat Sorte langsung menjadi sangat marah dan berkata kalau mereka tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Apa yang akan mereka lakukan? Di sini ketua guild alkemis berkata kalau mereka tidak ada pilihan lain. Toh mereka juga membutuhkan potion itu. Bila mereka tidak bisa mengganti rugi, jangan harap kalian bisa mendapatkan potion itu. Karena kondisi sudah menjadi sangat kacau dan tidak ada jalan kembali, membuat Aina, sang petualang, memutuskan untuk membayar ganti rugi dari potion bila dirinya bekerja oleh mereka sebagai jaminan penggantian potion itu. Pernyataan dari Aina itu membuat mereka semua menjadi sangat terkejut. Bahkan Kazuki yang mendengarkannya tidak percaya. Bagaimana mungkin gadis ini rela melakukan hal itu? Kemudian Kazuki berkata kepada Aina kalau dia tidak perlu melakukan hal itu. Begitu pula dengan orang-orang di tempat itu yang mengatakan kalau seharusnya Aina tidak berkorban sebesar itu hanya karena masalah potion. Tapi di sini Aina sudah memutuskan bila dia tidak melakukan hal ini, maka permasalahan tidak akan pernah selesai. Dan apa yang akan mereka lakukan?
Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun tidak bisa mencegah Aina dengan keinginannya. Tapi Sorte, gadis ini begitu eksplosif dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia berkata kalau dia tidak bisa terima dengan keputusan dari Aina. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa menerima keputusan itu. Tapi Aina sudah memutuskan dan tidak ada jalan lain bagi mereka untuk melunasi seluruh potion itu. Kazuki yang mendengarkan itu tampak terkejut dan dia terdiam. Padahal di sebagian hatinya dia juga merasa sangat bahagia. Tapi di sini Kazuki sudah memutuskan kalau dia menolak permintaan dari Aina ini. Dia tidak ingin menjadikan Aina yang merupakan gadis cantik menjadi seorang budak. Pernyataan ini membuat mereka semua sangat terkejut dan tidak percaya kenapa Kazuki bisa melakukan hal ini. Di sini Kazuki mengatakan kalau Aina tadi sudah menyelamatkannya dari pertarungan dan itu sudah lebih dari cukup. Dan Hayato yang telah merekomendasikannya pertanda kalau Hayato sangat mempercayai Kazuki. Dan bila dia menerima Aina menjadi budaknya, maka itu akan mengkhianati kepercayaan dari Hayato. Dan dia tidak bisa melakukan hal itu. Aina yang melihat itu begitu terkejut. Bagaimana mungkin ada laki-laki yang begitu baik seperti Kazuki? Lalu Aina membantah perkataan dari Kazuki kalau dia juga memiliki harga diri. Bagaimana dia harus bertanggung jawab atas potion itu. Tapi Kazuki sudah memutuskan kalau dia tidak ingin menjadikan Aina menjadi budak. Di sini Aina bertanya, kenapa kau begitu ngotot tidak ingin menjadikanku budak? Kazuki berkata kepada Aina, dia tidak ingin membuat gadis secantik Aina menjadi budak miliknya sendiri. Tentu saja pernyataan itu membuat Aina tersipu malu dan membuat Sorte kaget. Bagaimana mungkin di kondisi seperti ini Kazuki masih bisa membual dengan gombalannya. Yang tanpa mereka ketahui, Kazuki benar-benar berkata demikian. Di tengah pembicaraan itu, Ketua Guild Alkemis menghampiri Kazuki dan berkata kalau bila memang kau tidak ingin menjadikan Aina seorang budak, maka mintalah saja dia untuk membantumu membuat potion di penginapan. Siapa tahu itu bisa mengurangi kerugian. Di sini Kazuki sempat protes kepada Ketua Guild Alkemis karena dia tidak ingin melakukan hal itu kepada Aina. Tapi Ketua Guild Alkemis berkata, kau jangan terlalu banyak protes, lakukan saja. Kemudian Ketua Guild Alkemis menghampiri Aina dan berkata, besok datang pagi-pagi sekali dan bantulah Kazuki. Lalu Ketua Guild Alkemis pergi dari tempat itu. Di malam harinya Kazuki sempat memikirkan kalau dia harus mengganti seluruh potion itu sendirian. Tentu saja hal itu merupakan hal yang berat. Tanpa dia sadari, Aina akan membantunya keesokan paginya. Di malam itu, Kazuki pun tidur. Di pagi harinya, Kazuki pun terbangun dari tidurnya dan kaget melihat Aina sudah berada di sebelahnya. Di sini Kazuki sangat terkejut bagaimana mungkin mimpi yang dialami bisa menjadi kenyataan. Tapi kemudian Aina berkata kalau ini adalah hal yang sering dilakukan oleh para budak kepada tuanya. Kazuki langsung berpikir kalau ini adalah ulah dari ketua guild. Di sini Kazuki terlihat tampak kesal walaupun di hati kecilnya sebenarnya dia juga sangat bahagia. Tak selang lama pintunya didobrak oleh Sorte yang datang untuk mencari Aina. Dan dia terkejut bagaimana Aina berada di tempat itu. Sorte langsung marah dan meloncat dan menendang muka Kazuki yang membuat keadaan menjadi semakin rumit. Dan ketua guild berkata, selamat menikmati masa mudamu. Setelah pagi yang carut-marut itu, akhirnya Kazuki, Sorte, dan juga Aina pergi makan di bawah. Di sini Aina berkata kepada Kazuki kalau dia harus pergi ke pasar budak untuk mengkalkulasi berapakah harganya. Ditambah lagi di sini tiba-tiba Aina berkata apa yang harus dia lakukan saat memanggil Kazuki. Apakah harus dia memanggil master, tuan, atau panggilan yang disukai oleh Kazuki. Kazuki tidak bisa berkata-kata dengan permintaan dari gadis ini. Tapi Sorte yang terlihat sangat kesal, dia berkata kalau dia tidak bisa menerimanya dan bagaimanapun caranya dia akan menyelamatkan Aina. Setelah itu Kazuki, Aina dan juga Sorte berjalan menuju pasar budak. Di sepanjang perjalanan, Sorte terus mengoceh mengenai dia akan membayar semua kerugian itu. Tapi terlihat Kazuki tidak peduli. Bahkan Kazuki tidak berniat menjadikan Aina menjadi seorang budak. Dari perkataan itu membuat Aina sedikit tergerak hatinya. Tapi itu juga membuat Aina semakin bersalah dan tidak enak terhadap Kazuki. Kazuki yang melihat itu hanya bisa bergumam di dalam hatinya. Kenapa bisa begitu keras kepala gadis ini? Dengan sedikit acuh tak acuh, Kazuki terus berjalan menuju pasar budak. Di sisi lain, di ruang guild petualang,
Terlihat orang-orang yang membuat masalah dengan Kazuki kemarin tampak merasa bersalah karena membuat Aina berada di dalam situasi yang tidak seharusnya. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi saat ini. Setelah lama berjalan, akhirnya Kazuki sampai di pasar budak itu. Dia langsung masuk dan disambut oleh seorang gadis yang begitu cantik bernama Wendy. Di sini Wendy langsung mempersilahkan Kazuki untuk masuk, begitu pula dengan Aina dan juga Sorte. Di sini mereka harus menunggu pemilik tempat ini untuk menemui mereka. Tak selang lama pemilik tempat ini pun menemui mereka. Di sini tidak lupa juga pemilik tempat ini juga menawarkan Wendy agar bisa bekerja untuk Kazuki. Tapi sebelum Kazuki bisa menjawab, Sorte langsung menyela pembicaraan mereka dan meminta kepada pemilik tempat ini untuk segera mengevaluasi harga dari Aina. Di sini pemilik tempat ini menjelaskan kalau bila Aina akan sangat berat untuk melunasi hutangnya, kecuali dia bekerja untuk Kazuki. Itu akan sedikit memperingan hutang yang dia miliki. Sorte yang mendengarkan hal itu akhirnya memutuskan kalau dia juga akan bekerja kepada Kazuki. Setelah diputuskan, akhirnya mereka akan menjalin kontrak. Tapi sebelum itu, Wendy akan membawa Aina dan juga Sorte untuk masuk ke dalam untuk melihat bagaimana mereka berdua. Dari pengalaman Wendy, mereka akan mengevaluasi berapakah yang bisa dihasilkan dari mereka berdua. Setelah melakukan penafsiran mengenai Aina dan juga Sorte, akhirnya Wendy pun datang dengan membawa dua gadis ini ke hadapan Kazuki. Dan sebelum evaluasinya selesai, Wendy hanya tersenyum ke arah Kazuki tanpa mengatakan apapun dan akan dilanjutkan di bab berikutnya.